Guys, ngeri banget ini guys. Indonesia kabarnya dikadalin sama Amerika Serikat. Indonesia diberitakan kalah negosiasi perang dagang dengan Donald Trump. Karena Indonesia dikabarkan harus wajib impor minyak triliunan dari Amerika. Impor pesawat dari Amerika, nilainya triliunan juga. Impor gas dari Amerika. Dan masih banyak lagi loh. Sebetulnya apa sih yang terjadi di luar sana? Apa betul negara kita ini digadaikan guys? Kalau penasaran apa yang terjadi ya? Update terbaru tentang perang tarif Indonesia dengan Amerika Serikat. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail tentang update terbaru perang dagangnya Amerika Serikat, kita pergi dulu ke masa lalu guys. Zaman dulu Indonesia menerima serangan pertama ya dari Donald Trump, itu perang tarif yang dia berdiri bawa poster gede, di situ Indonesia kena tarif 32%. Jadi historical pertamanya kita itu dikasih tarif 32% sama Amerika Serikat, yang artinya barang-barang Indonesia kalau diekspor ke Amerika Serikat masuk ke sana jadi 32% lebih mahal karena kena bea masuk di sana, pajak impor lah istilahnya. Nah dari sana ternyata berubah lagi. Indonesia kena tarif promo 32% turun jadi 19%. Nah itulah posisi terakhir per tahun 2025. Nah ketika Indonesia kena tarif 2025 itu di 19%, banyak orang yang bilang Indonesia bakal hancur, Indonesia bakal kolaps, terutama anjing-anjing peliharaan George Soros dan media-media asing. Mereka sibuk bikin panik orang Indonesia. Tapi gue satu-satunya yang bilang Indonesia diuntungkan dengan tarif 19% itu. Loh kok bisa? Karena kompetitor kita di negara lain, Vietnam, Bangladesh, India, Malaysia, Cina, mereka kena tarif jauh di atas kita. Indonesia jelas-jelas diuntungkan, dan ini terbukti analisis Benix yang benar, bukan cendol 5 ons, bukan tempe bacem, bukan media-media para pengkhianat bangsa termasuk influencer-influencer itu enggak. Kenapa? Karena data sudah berbicara. Data membuktikan Benix yang benar. Bukan Profesor S3 pengkhianat itu. No, bukan. Mereka gak ngerti apa-apa soal ekonomi. Gak ngerti. Tapi bacot gede. Fakta apa berbicara? Tahun 2024, ini sebelum perang tarif ya, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu 472 triliun. Lu lihat di layar kaca. Impornya Indonesia dari Amerika Serikat cuma 170 triliun. Yang artinya Indonesia cuan. Karena kita lebih banyak ekspor. Ekspor kita berapa? Ekspor kita 472 triliun, impor kita cuma 170 triliun. Artinya Indonesia untung, surplus dagang bro ini namanya. Kita untung berapa? 300 triliun. Dari Amerika Serikat doang loh, belum dari negara lain. Nah, tahun 2025 kalau kita dengerin analisis profesor-profesor guru besar Universitas Gadjah Mada lah, universitas yang di Depok lah, aduh sampah semua. Kenapa? Karena mereka bilang Indonesia dirugikan tahun 2025 gara-gara perang tarif ini. Faktanya apa? No. Faktanya, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tadinya kan 472 triliun di tahun 2024. Tahun 2025 ternyata malah naik guys. Jadi 583 triliun. Jadi lu bayangin, setelah kita dikasih tarif 19% itu, ternyata Indonesia tambah cuan. Ekspornya bukan berkurang, tapi meningkat dari 472 triliun ke 583 triliun. Jadi kita untung, yes. Kita impor dari Amerika Serikat juga bertambah dari 170 triliun bertambah jadi 185 triliun. Artinya apa? Selisihnya ekspor kita yang 583 triliun tahun 2025 dikurangin impor kita yang cuma 185 triliun. Artinya kita surplus dagang, Amerika defisit. Kenapa? Karena Indonesia jadi cuan 397 triliun. Lu lihat di layar kaca, ini fakta. Nggak usah dibantah lagi udah. Ini diakuin pun sama Amerika Serikat, makanya dia kesel. Ternyata si Benix yang bener bro. Sampai gue dimaki-maki kemarin, ada orang dari kedutaan besar telepon gue. Ternyata Amerika Serikat kena tipu. Ternyata Amerika Serikat kalah. Amerika Serikat kena prank. Indonesia tambah cuan guys. Ini fakta. Udah, lalu nggak usah kemakan media-media busuk itu semua, palsu semua mereka. Ini faktanya. Makanya kemudian Donald Trump tambah kesel sama Indonesia. Kenapa kita tambah cuan? Nah sekarang update-nya terbaru, Indonesia dipaksa Pak Ben. Bahkan netizen-netizen kemakan tuh media-media palsu. Apa? Nih Nurasim 4860 wajib beli energi 15 miliar dolar, pesawat 55 miliar dolar. Tak ada yang gratis coy, justru Indonesia kena jebakan. Ah ini kata si tol ini. Tarif impor US tetap 19%. Ini entah mabok atau memang bodoh. Ya memang elunya bodoh, makanya lu harus makan MBG biar agak pinter dikit. Otak lu kagak stunting nih kayak netizen-netizen goblok kagak punya otak. Bayu Yornono. Impor minyak Indonesia terganggu, minyak naik, BBM naik, apa maksudnya? Ini orang-orang ini nggak ngerti. Ini memang bukti Indonesia itu banyak yang stunting guys. Makanya teman-teman ya, kalau lu merasa diri lu stunting nih, netizen goblok nggak ada otak, buruan lu antri ke SD negeri terdekat di rumah lu.
Antri lu, minta lu MBG biar agak cerdas dikit. Karena di MBG itu ada dapat susu. Susu itu penting tuh buat perkembangan otak manusia. Supaya lu gak kembali jadi manusia Flintstone, primata di zaman batu. Enggak, lu upgrade lah jadi manusia yang bisa berdiri dengan 2 kaki. Otak lu di upgrade, kasih makan sama MBG biar tambah pinter lu. Kenapa lu harus tambah pinter? Karena makin kesini makin banyak ya propaganda-propaganda asing. Termasuk menggunakan media-media peliharaan mereka di Indonesia ini buat menyebarkan hoaks, kepalsuan. Gue udah berulang kali bilang lu hati-hati. Dengan apa yang lu lihat, apa yang lu baca, itu ada propaganda mereka. Dan itu terbukti sampai sekarang masih mereka lakukan itu. Kenapa? Karena sekarang ya, kita udah tanda tangan sama mereka, sama Amerika Serikat. Kita tetap 19%, yes. Tambah cuan, yes. Bahkan berlebih-lebih lagi cuannya. Kenapa bisa berlebih-lebih? Karena ada beberapa komoditas yang strategik buat kita, ternyata tarifnya gak 19%, ternyata tarifnya 0%. Teman-teman udah tahu Indonesia ini apa kekuatan kita. Kita punya batu bara, kita punya minyak sawit, kita punya kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, semiconductor, bahkan kita juga ada. Sampai komponen pesawat terbang, kita juga bisa produksi sendiri. Dan ternyata ya, produksi-produksi kita itu kalau kita ekspor ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat, sekarang tarifnya diturunin. Bukan 19% tapi jadi 0%. Dan ini ngeri banget. Kenapa? Artinya Indonesia bisa tambah cuan. Karena dulunya kena tarif 19%, sekarang jadi cuma 0%. Produk kita semakin kompetitif. Tetangga kita Malaysia semakin menangis. Kenapa kita bisa untung besar? Ini gue mau ngomong sebelum kita masuk ke tahapan energi. Gue bahas dulu soal minyak sawit. Minyak sawit Indonesia hari ini kita itu menguasai 85% market share yang ada di Amerika Serikat. Jadi kalau lu pergi ke Amerika Serikat, 85% kemungkinan minyak yang lu makan, minyak goreng, biskuit segala macam itu pakai CPO. Di bawah kita itu ada Malaysia. Malaysia itu 10% bro, menguasai market share di Amerika Serikat. Nah kalau sekarang nih tarif buat minyak sawit kita itu turun ke 0%, produk kita semakin seksi. Artinya market share minyak sawit Indonesia bakal bertambah, bukan cuma 85%. Kita memprediksi minimal bakal nambah 10%. Jadi bayangkan guys ya, dari bulan Maret 2024 sampai Maret 2025 kita itu ekspor sawit ke Amerika Serikat itu nilainya sekitar 1,5 juta ton. Malaysia ekspornya itu cuma 191 ribu guys. Kita perkirakan nih ekspornya Malaysia bakal makin drop lagi. Indonesia justru malah nambah sekitar 150 ribu ton, yang artinya Indonesia bisa nambah cuan. Devisa kita bisa nambah nih 2,65 triliun per tahun ekstra loh, gara-gara kita ambil market share-nya Malaysia, dan Malaysia tambah rugi. Boncos dia. Karena apa? Market share-nya pindah ke Indonesia yang sawit kita udah pasti lebih kompetitif dan lebih murah. Jadi udah jelas ya guys, kita diuntungkan nih dengan tarif dagang yang baru ini loh, yang 0% ini. Tapi anehnya banyak orang-orang, tadi ya gue kasih contoh, netizen-netizen itu yang bilang Indonesia dirugikan. Kenapa? Gue bingung. Kenapa lu bilang Indonesia dirugikan? Karena Indonesia ternyata diwajibkan impor energi dari Amerika Serikat. Impor BBM, minyak, gas, LPG dari Amerika Serikat. Indonesia dirugikan dong kalau begitu. Bener dong, cendol 5 tempe bacem, para pengkhianat bangsa itu bener dong kata mereka. Tunggu dulu, lu cek dulu. Lu tahu gak sih Indonesia zaman dulu itu kalau masak mayoritas pakai minyak tanah guys. Mayoritas manusia di Indonesia ini. Lu jangan ngomong orang-orang yang tinggal di Jakarta, tinggal di Pondok Indah. Enggak, gue ngomong orang-orang Indonesia yang pada umumnya tinggal di desa, di kampung, bukan kayak lu tinggal di kabupaten. Mereka mayoritas pakai minyak tanah. Mungkin teman-teman di sini yang kelahiran 80-an masih ingat, bahkan nyalain lampu aja pakai Petromax. Ingat nggak lo, harus dipompa dulu. Ada masanya tuh orang Indonesia mayoritas tuh pakai minyak tanah guys. Nah zaman jadi berubah ketika ada si Charlie Chaplin nih, pengkhianat bangsa nih, jadi pejabat, punya program brilian. Oh kita jangan lagi pakai minyak tanah. Manusia modern masak pakai gas. Gas apa? LNG. Indonesia punya banyak gas bumi. Enggak, pakai LPG. Kita nggak punya. Memang goblok nih pengkhianat ini. Akibatnya apa? Sejak Charlie Chaplin berkuasa, Indonesia impor LPG buat masak. Itu tragedi Indonesia guys. Indonesia nggak bisa memproduksi LPG, tapi Indonesia dicuci otak. Kalau lu mau masak nasi uduk, lu mau bikin tempe goreng, gasnya pakai LPG. Bukan pakai gas bumi dari perut Indonesia, no, tapi pakai gas LPG. Ini ngeri banget, karena ternyata kalau lu cek yang punya tabung gasnya perusahaan dia. Importir minyaknya juga udah mafia lah itu. Tapi ini sebuah tragedi bangsa kita guys. Kenapa? Karena Indonesia nggak punya LPG. Terus perjanjian dengan Donald Trump bilang apa? Oke, kita tanda tangan tapi lu harus impor LPG dari Amerika Serikat. Wake up bro. Sejak zaman dahulu kala, sejak Charlie Chaplin berkuasa, Indonesia berhasil dimanipulasi buat masak pakai gas LPG. Lu kira gasnya dari mana? Dari Kazakhstan, dari Mongol, dari Zimbabwe? Enggak bro. Fakta berbicara, ada nggak ada Donald Trump, ada nggak ada perang dagang ini, Indonesia
Impor LPG. Dari mana paling besar? Dari Amerika Serikat. Jadi ketika lu bilang, wah Indonesia ditipu, Indonesia harus impor LPG dari Amerika Serikat, gigi lu. Memang dari zaman nenek moyang lu, kita memang butuh impor LPG dari luar negeri, salah satunya dari Amerika Serikat. Teman-teman lihat di layar kaca, Indonesia memang faktanya nggak ada Donald Trump tahun 2024 aja, kita total ya impor LPG itu 3,8 miliar US dollar. 3,8 miliar US dollar ini atau 63 triliun mayoritas dari negara Amerika Serikat. Ada sebagian kecil dari Arab, Kuwait, Qatar, Aljazair ada, tapi nggak signifikan. Kenapa nggak signifikan? Karena dari 63 triliun gas LPG yang kita impor itu, dari Amerika Serikat aja hampir 50%-nya loh, 53%, itu 33 triliun itu dari Amerika Serikat. Jadi memang faktanya guys, gue ulangin sekali lagi ya, memang faktanya sejak Charlie Chaplin berkuasa di Republik ini, Indonesia jadi budak LPG. Lu ditipu lu, LPG lu itu dari impor. Impor dari mana? Amerika Serikat. Jadi ada perubahan nggak dengan permintaan Donald Trump Indonesia harus impor 3,5 billion dollar LPG? Enggak. Faktanya Indonesia impor 3,8 billion dollar guys. Jauh lebih besar dibanding yang diminta oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena ternyata faktanya kita memang impor LPG. Sedih, memang. Salah sendiri lu kena tipu. Salah sendiri lu punya pejabat rakus. Jadi apa yang diminta Donald Trump apakah merubah sesuatu? Actually enggak, karena sebetulnya Indonesia memang impornya bahkan jauh lebih besar dibanding yang diminta oleh Donald Trump. Faktanya kita impor tuh udah di atas 3,5 billion dollar guys. Dari negara itu macam-macam. Ya sekarang kita diminta impor LPG dari Amerika Serikat, ya udah, yang rugi siapa? Bukan orang Indonesia. Yang rugi sih Aljazair, Kuwait, Qatar. Ya udah, Indonesia sekarang terimanya gas dari Amerika Serikat. Nggak merubah apapun, cuma geser pemain. Karena menurut gue jujur-jujuran aja nih. Ada untungnya nggak kayak? Kita ngomong sekarang peristiwa geopolitik guys. Ada namanya poin-poin dalam diplomasi internasional. Jujur aja, kita impor dari Aljazair untungnya buat kita apa? Kita impor dari Arab Saudi untungnya dari kita apa? Kemarin gue habis bikin video. Kita nyumbang jamaah di sana buat beribadah, paling banyak negara kita. Benefit buat kita apa? Nggak ada. Arab Saudi malah ngasih investasi kemana? Ke Indonesia enggak? Ke China nggak? Nggak ada tuh invest ya di Indonesia. Benefit kita apa jadi? Apa untungnya Indonesia? Impor minyak bumi dari Arab. Memperkaya Raja Arab? Iya. Memperkaya Kuwait? Memperkaya Qatar? Untungnya buat kita apa? Enggak ada. Jauh lebih setuju gue kita impor itu dari Amerika Serikat. Jadi apa? Banyak keuntungannya. Kita surplus dagang sama mereka. Bahkan gue hitung di tahun 2026, karena kita tambah cuan, surplus dagang kita bisa sampai 800 triliun. Ini prediksi Benix loh, bukan guru besar S3 cap kaki 5 itu. No, Benix bilang 800 triliun. Tambah cuan kita. Jadi kalau ditanya, lebih baik kita making good deal sama mitra dagang yang bisa kasih kita cuan. Bukan cuma mau terima duit kita. Ribuan triliun kita udah ngasih ke negara-negara itu di Timur Tengah. Ngasih apa mereka buat kita? Ngasih rudal enggak? Teknologi nuklir enggak? Investasi di kita enggak? Kita dibodoh-bodohin, iya. Justru ini malah peluang kita buat dapat apa? Geopolitical point. Ada benefit, ada utang dari dia ke kita. Makanya jangan heran. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dibuka nih. Dan tema kali ini sangat-sangat menarik loh. IHSG itu udah hijau ya, market udah mulai gerak nih guys. Tapi pertanyaan sederhananya, lu udah tahu belum sih mau masuk ke sektor mana, ke industri mana, ke bisnis apa yang worth it buat diinvest guys. Nah hanya di Sekolah Saham Benix Season 9 ini kita bakal bedah secara khusus sektor-sektor apa yang menarik buat Danantara. Karena duitnya ratusan triliun mereka guys. Dan banyak sebetulnya industri yang sangat-sangat menarik, yang punya prospek sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung gimana cara membaca laporan keuangan, gimana melakukan analisis fundamental, gimana cara melihat laporan laba rugi di sini, hanya di Sekolah Saham Benix Season 9. Karena masih banyak sektor-sektor yang sebetulnya sangat menarik, tapi banyak investor nggak tahu. Gimana bisa tahu ya? Ngerti saham itu aja apa? Mereka nggak tahu, jual belinya aja nggak ngerti. Dan yang paling parah kalau teman-teman masih belum tahu gimana cara menghitung harga wajar sebuah emiten. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, lu harus segera join di season 9 ini. Ini kesempatan yang sangat langka, apalagi kita lagi ada diskon. Harusnya harganya 12 juta rupiah, tapi sekarang jadi diskon, jadi cuma 9 jutaan saja loh. Ingat ya, diskon ini cuma untuk 25 pendaftar pertama. Dan teman-teman harus segera daftar karena kelasnya bakal dimulai nih. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga, kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, atau bisa langsung ke websitenya kita di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Hanya di Sekolah Saham Benix Season 9. Ada benefit, ada utang dari dia ke kita. Makanya jangan heran kalau Indonesia justru tambah cuan nih di tahun 2026 guys. Kalau lu ngerti. Nah yang kedua,
Para pengkhianat bangsa bilang Indonesia kena tipu. Oke, Benix bener. LPG memang kita dari zaman dulu memang impor dari luar negeri. Oke, jadi gak ada masalah lah sama Amerika. Nah yang kedua, Indonesia katanya harus impor minyak bumi sampai 4,5 billion dollar. Terus harus impor BBM, bensin. Jadi yang udah di refine ini. Nilainya sampai 7 billion US dollar. Kalau di total ini 11,5 billion dollar guys. Total yang kita diminta impor loh sama Amerika Serikat. Indonesia rugi dong. Tunggu dulu bro. Menurut lu memangnya Indonesia bisa memproduksi BBM? Lu gak tahu kita selama ini jadi budak Singapura. Singapura kita impor 191 triliun guys tahun 2024. Tolol banget. Singapura padahal gak punya sumur minyak. Tapi kita impor dari Singapura 191 triliun rupiah. Kita impor dari Malaysia. Indonesia jadi budak Malaysia guys. Kita impor BBM dari Malaysia. Makanya lu jangan ngata-ngatain Malaysia lu. Dia yang bikin lu bisa pergi ke sekolah. Lu bisa ngantor hari ini. Karena ada Malaysia. Kasian insan lu. Dia ekspor BBM buat lu. Memang lu kena tipu aja lu masih Malaysia. Dia dapat berapa? 75 triliun dari Indonesia. Bukan cuma itu. Arab Saudi. Kita juga impor dari Arab Saudi BBM. 34 triliun. Belum lagi negara-negara yang lain. Korea Selatan lah. Uni Emirat Arab lah. Taiwan lah. Nilainya berapa kalau di total? Lebih dari 20 triliun. Kalau di total guys. Impor minyak bumi kita. BBM kita. Itu setahun lebih dari 300 triliun. Dan kita terpaksa jadi budak Singapura. Makanya lu kalau ngomong Indonesia. Mafia BBM Indonesia kantornya di mana? Di Singapura sama di Malaysia. Indonesia habis dikibulin. Bodoh. 300 triliun kita kasih ke Singapura, ke Malaysia buat bodoh-bodohin kita. Lu rela. Nah sekarang Amerika Serikat minta kita lu gak usah lagi dong impor dari Singapura. Lu impor dari Singapura berapa? 191 triliun. Indonesia impor BBM dari Singapura 191 triliun. Tahu gak yang diminta Amerika Serikat apa? Dan kenapa Singapura ketakutan dan terkencing-kencing hari ini? Karena di perjanjian dagang itu Amerika Serikat secara spesifik minta Indonesia lu boleh gak sih impor minyak buminya, impor BBM-nya dari Amerika. Total nilainya 11,5 billion dollar. Kalau dirupiahin itu setara 190 triliun guys. Dari sini lu kalau punya otak waras, lu udah tahu siapa yang diincar sama Amerika Serikat. Siapa yang dirugikan oleh Amerika Serikat. Kok bisa presisi dia minta 190 triliun. Karena begitu efektif perjanjian dagang ini. Indonesia semakin happy karena kita merdeka guys dari penjajahan Singapura. Makanya Singapura menangis. Lu lihat ini di Singapura hari ini. Panik orang-orang. Indonesia bakal stop impor dari Singapura. Buat apa kita impor dari Singapura? Gak ada untungnya buat kita. Yang ada kita dibodoh-bodohin terus sama mereka. Jadi bahan lelucon. Bahkan kemarin ada orang Indonesia di jalanan di Singapura. Gak ada perlawanan kita. Sadis. Sekarang kita bisa geser impornya. Bukan lagi dari Singapura. Kita impor dari Amerika Serikat. Nilainya sama. Ya sama harga minyak dunia di mana-mana sama. 190 triliun tapi tambah cuan kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi jadi budak Singapura. So kalau ditanya apakah Indonesia dirugikan dengan impor bensin dari Amerika Serikat? Jawaban gua tidak. Karena faktanya Amerika Serikat minta kita impor 190 triliun. Realitanya kita impor 329 triliun guys. Dan mayoritas 329 triliun ada nggak ada Donald Trump. Memang kita impor dari Singapura 190 triliun. Memang kita impor dari Malaysia 75 triliun. Nah sekarang kita geser tuh ke Amerika Serikat. Yang harusnya ketakutan hari ini adalah Singapura. Makanya Singapura semangat banget nih. Kirim agen-agennya di sini. Bikin berita-berita palsu supaya batal perjanjian kita dengan Amerika Serikat. Karena apa? Kalau jadi jalan perjanjian ini bangkrut Singapura. Kita nggak ada lagi order minyak dari mafia Singapura itu guys. Yang sekarang banyak media massa malah justru belain dia. Bingung gua. Malah kita ditipu buat membela koruptor Singapura itu, mafia BBM. Heran gua. Padahal harusnya kita bantai itu. Bertahun-tahun Indonesia dikadalin sama mafia BBM di Singapura ini. Aneh. Nah inilah peluang kita buat bersih-bersih. Sekarang kita nggak usah. Biar bangkrut lu mafia Singapura. Mafia minyak kita. Kantornya di Singapura, Malaysia. Sekarang kita geser. Impor dari negara lain, Amerika Serikat. Sama-sama minyak bumi. Kalau menurut gua justru bagus. Biarin menangis itu. Makanya lu jangan heran. Makin banyak nih serangan-serangan dari Singapura ke Indonesia. Seru nih. Jadi semoga teman-teman sekarang makin jelas ya. Indonesia dirugikan gak dengan impor LPG? Enggak. Ada gak ada Donald Trump memang kita impor LPG. Indonesia dirugikan gak diwajibkan impor minyak bumi dari Amerika Serikat? Enggak. Ada gak ada Donald Trump memang kita impor minyak bumi dari Singapura dan Malaysia. Dari Arab juga kita impor. Ada untungnya gak itu? Nggak ada. Tapi kalau kita impornya dari Amerika Serikat, kita ada benefit. Kita dapat cuan. Kita dapat favor dari negara nuklir Amerika Serikat. That's a good thing. Nah Pak, satu lagi dong kalau gitu Pak. Berarti Indonesia nggak dirugikan ya? Dari impor LPG, impor BBM, oke. Terus gimana kalau soal pesawat? Katanya Indonesia disuruh beli 50 pesawat Boeing. Berarti Indonesia rugi dong? Ya lu harus pikir dulu sih guys. Gini guys.
Ada nggak ada Donald Trump, lu kan terbang naik pesawat, mungkin lu naik Batik Air, Lion Air, Garuda, atau Citylink, atau whatever lah. Pertanyaan gue simple, ketika lu terbang pakai perusahaan-perusahaan maskapai itu, pesawatnya apa sih? Pesawatnya cuma 2 jenis bro, Airbus, Eropa, atau Boeing, Amerika. Cuman itu. Mau lu terbang pakai Citylink kek, Batik kek, Merpati kek, Sriwijaya Air kek, even Singapore Airlines, pilihan pesawat lu most likely cuman Boeing atau Airbus. Selesai, that's it. Dan yang namanya perusahaan pesawat terbang, ada nggak ada Donald Trump, setiap tahun harus beli pesawat. Pasti nambah pesawat karena ada yang maintenance, ada yang leasingnya habis, ada yang pesawatnya rusak, ada yang memang mau nambah armada. Dan ada nggak ada Donald Trump, Indonesia, ini bukan cuma Garuda Indonesia tapi seluruh maskapai ya. Indonesia memang udah punya planning buat impor pesawat baru. Ini nggak ada Donald Trump aja, kita itu memang punya rencana nambah 121 pesawat sampai tahun 2029. Ada nggak ada Donald Trump guys, kita memang harus impor pesawat. Karena gue jamin lu pun kalau terbang dari Jakarta ke Surabaya, lu nggak mau naik pesawat made in Sidoarjo. Yakin gue, meskipun lu orang Surabaya. Gue yakin lu terbang dari Bandung ke Medan, gue yakin lu gak mau naik pesawat buatan Purwodadi. Yakin gue, gak mau lu. Gue yakin mayoritas manusia di Indonesia kalau terbang naik pesawat, mereka pasti lebih pede naik pesawat buatan Boeing atau Airbus. Intinya yang gue mau bilang adalah, ada gak ada Donald Trump, memang kita wajib impor pesawat dari luar negeri. Wajib itu, pasti. Karena kita semua, lu dan gue, kita gak mau pergi terbang naik pesawat made in kampung rambutan. Sorry banget bro, bukannya kenapa, masalahnya nyawa nih. Kita pakai produk yang udah terpercaya. Mau lu pergi ke Singapura, mau lu pergi ke Belanda, mau lu pergi ke Jerman, mau lu pergi ke Jepang, pasti pesawatnya Boeing atau Airbus. That's it, selesai, gak usah dibantah. Lion Air Group ini termasuk Batik Air, dia aja pakai Boeing 737, ada Airbus A320. Garuda Indonesia punya Boeing 737-800, 777-300ER. Airbusnya dia ada A330, 200, 300. Jadi memang perusahaan-perusahaan penerbangan ini apapun mereknya, mau gak mau memang mereka harus permajaan, memang harus nambah pesawat. Dan nilainya sampai 121 pesawat. Nah Donald Trump bilang apa? Indonesia udah sepakat beli 50 pesawat Boeing. Kecelek. Jelas di sini gimmick apa? Supaya Donald Trump bisa ngomong sama konstituennya. Hey, gue berhasil menang perang dagang lawan Indonesia. Hey, gue berhasil membawa orderan PO. Ada pesanan nih buat Boeing. Makin banyak lapangan kerja tercipta di Amerika Serikat gara-gara Donald Trump berhasil membawa pesanan PO, purchase order 50 pesawat. Padahal ada gak ada Donald Trump, kita memang bakal pesen ratusan pesawat. Udah jelas itu. Ya gak mungkin lah pesawat udah tua gak diganti, gak ada peremajaan, gak mungkin lah dibiarin nyungsep meledak, kan aneh banget. Jadi ada gak ada Donald Trump, memang kita bakal pesen ratusan pesawat. Nah Donald Trump bilang berapa? Kita bakal impor 50 pesawat. Jauh di bawah yang sebetulnya kita butuhkan. Malah ini justru lebih untung sih karena Indonesia bisa mempercepat orderan. Kita udah dari sejak 4 tahun lalu kekurangan pesawat guys sebetulnya. Karena antriannya panjang tuh di Boeing, di Airbus antriannya panjang. Lu pesan hari ini barangnya baru datang 7 tahun lagi guys. Ngeri gak? Ngeri. Nah sekarang bisa jadi nih dengan momentum ini kita bisa mempercepat antrian pesawat kita yang ada di pabrik-pabrik Boeing dan pabrik-pabrik Airbus. Jadi kalau dibilang Indonesia dirugikan, enggak. Malah sebaliknya kita diuntungkan karena kita bisa nambah pesawat dan kita bisa nyerobot antrian guys. Dan dari sini lo bisa lihat ya, namanya politisi Donald Trump. Ya dia harus ada sesuatu yang dijual kepada rakyatnya, konstituennya. Ini gimmick politik namanya guys. Karena sebetulnya Donald Trump pun tahu ada nggak ada Donald Trump, kita pasti impor LPG dari Amerika Serikat. Ada nggak ada Donald Trump, kita pasti impor pesawat dari Boeing. Pasti, jelas. Tapi dia harus bilang, Amerika Serikat berhasil menang perang dagang. Indonesia kalah. Itu versi Donald Trump, versi Amerika Serikat. Tapi faktanya sekarang lu udah tahu, Indonesia lah yang diuntungkan. Karena memang kita butuh pesawat mereka, kita butuh LPG mereka, dan kita memang importir minyak bumi terbesar di Asia Tenggara. Tapi dari Singapura dan Malaysia yang sibuk hari ini berpikir gimana cara menghancurkan Indonesia. So, kalau ditanya hari ini apakah Indonesia dirugikan dengan impor pesawat, impor minyak bumi, impor LPG dari Amerika Serikat? Jawaban gue jelas tidak. Ini tidak merubah apapun. Malah justru bisa menguntungkan Indonesia. Karena sekarang Indonesia jadi ada favornya. Indonesia jadi ada geopolitical pointnya, benefitnya. Dibandingkan impor dari Aljazair, gak ada gunanya buat kita sih Aljazair. Impor dari Qatar, gak ada gunanya, serius.
sekarang kita bisa dapat poin, kita bisa dapat benefit. Nah buat teman-teman dari sini semoga lu makin jelas ya, jangan lu termakan berita-berita hoax itu, palsu itu. Yang nggak tahu realita bisnis seperti apa, realita kebutuhan geopolitik itu seperti apa. Yang namanya perang dagang juga ada kepentingan politik di dalamnya. Jadi lu harus pinter-pinter. Kenapa Donald Trump bilang Indonesia dirugikan? Kenapa Donald Trump bilang Amerika cuan besar, 50 pesawat Boeing dipesan Indonesia? Emang Indonesia rugi? Enggak. Memang kita harus upgrade pesawat, memang harus nambah armada. Dari bertahun-tahun lalu kita masih nunggu antrian kita. So teman-teman semoga di sini makin jelas ya terkait perang dagang ini, Indonesia dirugikan atau diuntungkan. Hati-hati dengan media-media di luar sana yang sibuk ngadalin lu. Sekarang semoga lu makin terbuka mata lu dengan fakta yang ada, yang gue bawa. Makanya lu harus share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak orang Indonesia yang cerdas. Gak kena tipu sama propaganda Singapura dan Malaysia yang hari ini ketakutan. Pesanan gas, pesanan minyak bumi, BBM bakal makin habis, bakal makin berkurang. Mafia-mafia itu sekarang kepanasan guys di Singapura dan Malaysia guys. Pusing mereka. Indonesia gak mau lagi jadi budaknya mereka. Kalau lu setuju dengan media-media peliharaan George Soros itu, berarti lu setuju Indonesia tetap jadi budaknya Singapura sama Malaysia guys. Udah terlalu beringas guys mafia BBM kita di sana itu. Ngeri. Menurut gue ini saatnya nih bersih-bersih. Tapi bukan cuma energi nih Om Ben. Karena masih ada netizen-netizen yang bilang Indonesia itu kena tipu lagi di bidang pangan. Katanya Indonesia harus impor ayam. Indonesia harus impor beras. Kan tolol. Kan si Amran udah capek-capek swasembada pangan, swasembada beras. Kenapa kita harus impor beras dari Amerika Serikat? Ini sebuah pembodohan. Tentu pembodohan kalau lu goblok. Jadi lu mudah termakan propaganda palsu. Nah teman-teman setuju gak kalau kita bahas lebih detail soal kewajiban impor pangan itu? Impor beras, impor kedelai, impor gandum, impor ayam dan lain sebagainya. Lu setuju gak kalau kita kupas lebih detail? Kan sekarang kita udah bahas nih soal energi, impor energi dari Amerika Serikat. Lu setuju gak kalau kita sambung ke part 2? Bener gak sih propaganda media-media yang lu baca di luar sana Indonesia ditipu, Indonesia wajib impor beras, Indonesia dirugikan impor jagung, impor gandum, impor ayam. Kok bodoh banget sih Indonesia? Lu setuju gak sih kalau kita kupas tuntas apa betul Indonesia sebodoh itu? Apa betul Indonesia dirugikan? Kalau lu setuju kita bahas lebih detail tentang perang dagang ini di part 2 khusus membahas tentang pangan dan pertanian. Lu segera like video ini, begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bikin part 2-nya yuk. Tentang Indonesia sebetulnya dirugikan atau diuntungkan dari perang dagang di sektor pangan dan pertanian. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera share video kita sebanyak-banyaknya. Ditunggu ya pendapat kamu kalau menurut lu sendiri Indonesia diuntungkan atau dirugikan sih dari impor pesawat, impor minyak bumi, impor gas LPG yang diminta Amerika Serikat ini. Menurut analisis kamu Indonesia dirugikan apa diuntungkan? Share ya pandangan kamu. Jangan lupa subscribe channel Benix dan like video kita sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal.